nih, seandainya Putri Al-Abbas ini sudah balik, sedang aku masih hidup, pasti akan kunikahi dia. Kok bisa junjungan yang dikatakan kemaksumannya yang setara mentaatinya dengan Tuhan, tiba-tiba ngeliat anak kecil birahi? Kok bisa? Ayolah akal sehatnya dipakai. Menghujat nih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ajarkan kepada setiap manusia, kepada setiap pengikutnya tentang konsep ketuhanan, bahwa harus menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, kata Yesus. Tuhan yang benar ini yang seperti apa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang maha kuasa, ya, yang bisa menciptakan alam semesta ini. Ada kekeliruan dari kalangan Kristen, ya, bahwa katanya Yesus maha kuasa. Kuasanya di mana? Untuk menebus dosa manusia saja konon katanya harus menunggu sampai 33 tahun dia mati di kayu salib, disiksa dulu, ditempelengin dulu oleh tentara Romawi. Makanya Yesus kenapa di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-30 dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Penghakimanku adil karena aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Yohanes 17 ayat ke-4. Aku memuliakan engkau dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, artinya Yesus hanya sebagai penyampai firman daripada Allah. Seperti itu. Ini tentang konsep ketuhanan, ya. Tuhan jelas harus berkonsep. Ya, sekali lagi di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengatakan, engkau harus menyembah satu-satunya Allah yang benar, bukan dua apalagi tiga, ya. Kemudian apalagi yang diajarkan oleh Yesus banyak sekali, ya, termasuk juga tadi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin mengikuti segala kehendak bapakmu itu. Maka Yesus juga mengatakan kekecewaannya, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia, bukan perintah Allah. Makanya Yesus kenapa hati-hati terhadap orang Farisi dengan kemunafikannya, yang menyatakan di dalam mulutnya menyatakan bahwa mereka pengikut Kristus, tapi pengikut Tuhan, tetapi yang mereka lakukan adalah perintah Paulus, perintah manusia. Jadi Tuhan kalian sebetulnya bukan Yesus, bukan Bapa, tetapi Paulus. Yesus sudah jelas menyatakannya di dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Silakan. Oke, sudah ya. Oke. Ya. Bentar kiamat, bentar saya potong dulu bentar ya. Saya harus adil ya, saya adil. Jadi ingat saran saya, jangan pernah menghujat mau itu Umi Mican ataupun kiamat. Jangan menghujat, bacakan sesuai teks yang tertulis, jangan ditambahkan, jangan dikurangin. Diskusi yang baik. Oke, silakan lanjut. Ya, jadi yang pertama yang harus diketahui ya, Allah SWT itu bukan Tuhan Allah Israel, karena di dalam surah 16 surah 27 ayat 91 di situ dikatakan Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Jadi bukan Tuhan Allah Israel. Kasih saya ayat, Allah itu adalah Tuhan Allah Israel, nggak ada. Dan di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan Allah Israel itu tidak akan mengajarkan kepada umat yang lain. Artinya apa? Bukan ke Arab, bukan ke negeri yang lain, karena memang bangsa Israel itu yang dipersiapkan. Lalu Anda tadi mengatakan Tuhan itu Esa, betul. Esa itu artinya kesatuan.
bahwa di dalam Tritunggal dari perjanjian lama itu sudah Tritunggal. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 aja udah Tritunggal. Hakim-Hakim 13 ayat 20 sampai 25 itu sudah menjelaskan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu menjelaskan kebagaimanan Allah. Yang bagaimana yang hakikatnya Allah ini, yang kehendak ilahinya itu satu. Jadi Bapa ini yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 sebagai Allah yang tak terhampiri ini. Tetapi dia menyatakan kehendaknya melalui firman dan rohnya. Di dalam perjanjian lama, ini yang membedakan dengan Allah SWT. Kalau Allah SWT kan seperti di dalam Al-Qasas ayat 30, menjadinya pohon, di situ keluar suara ngomong sama Musa. Lalu kalau Anda misalkan cek di dalam hadis Ahmad 5364, di situ dikatakan batu Hajar Aswad itu adalah batu yang menghapus dosa sehabis-habisnya. Lalu dikatakan di dalam surat 3 ayat 135, yang menghapus dosa itu hanyalah Allah. Makanya kamu itu mentuhankan batu, karena Allah itu nggak bisa beranak. Allah itu tauhid, sama seperti batu Hajar Aswad itu tauhid, pecah jadi 7 dijadikan 1. Itu ya. Lalu di dalam perjanjian lama ya, kalau kita cek di dalam Kejadian 18, di situ Yahweh itu menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 manusia. Dan di situ kalau kita cek di dalam Kejadian 19 ayat 1, yang keduanya itu adalah malaikat, satunya adalah manusia. Loh, sekarang masa Anda samakan Allah SWT yang katanya bagaimana mungkin aku mempunyai anak kalau aku nggak mempunyai istri. Di dalam surah 6 ayat 101, Allah aja mengatakan dirinya laki-laki. Makanya nanti di dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dikatakan Muhammad melihat Allah dengan rambut yang kribo, dengan baju berwarna hijau. Itu diaminkan juga, disahihkan juga oleh Wahabi. Ya, lalu Anda mengatakan Yesus berdoa, betul. Yesus itu berelasi dengan Bapaknya. Itu. Dan kemudian kalau menjadi pertanyaan, malah kalau Allah berdoa itu apa? Di dalam surah 16 ayat 5, surah 33 ayat 56. Di situ yusaluna. Yang mana kalau kita cek di dalam kamus, yusaluna itu artinya malaikat berdoa. Loh, lalu di situ dikatakan juga Allah yusaluna, lah Allah berdoa. Kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Ya karena Allah memang makhluk. Anda bisa cek di dalam hadis Nasai 642. Boleh di-pause bentar, saya tunjukkan datanya. Boleh di-pause bentar ya. Nih, saya tunjukkan. Nih, di dalam hadis Nasai 642, di sini hadisnya sahih. Di sini dikatakan Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah itu berdoanya kepada siapa? Meminta tolong itu kepada siapa? Allah itu mendoakan. Ya, tadi kan Anda mengatakan Yesus berdoa. Saya bilang Yesus itu berkomunikasi. Nah, lalu kalau seandainya Allah yang mendoakan, gimana konsepnya? Gitu ya. Lalu Anda mengatakan antikristus itu. Ya betul, antikristus itu yang tidak menerima Kristus, Mesias itu loh. Yang dikatakan di dalam dijalankan waktunya. Sorry, di dalam Daniel 7 ayat 13, yang mana di situ dikatakan seorang anak yang turun dari awan-awan itu nubuatan Mesias. Yahudi pun di dalam tafsirnya di Sefaria itu menyatakan itu adalah Mesias. Makanya Mesias ini kan menggenapi nubuatan sebagai imam, raja, dan nabi. Imam yang kekal, imam besar, karena imam besar itu kan ke dalam bait Allah yang memberikan kurban yang dibakar, darah yang dipercikkan. Itu kan bentuk dari penebusan. Kenapa? Karena darah itu berkaitan dengan perjanjian antara Allah dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, di Anda malah darahnya itu jadi apa? Dagingnya jadi apa? Malah dibagi-bagikan. Ini gimana konsepnya? Nggak nyambung. Kok daging yang untuk Tuhan yang dibakar sampai habis, karena itu menggambarkan kematian manusia. Makanya nanti imam besarnya adalah Kristus, digenapi. Kristus itu yang menjadikan pendamai antara manusia dengan Allah. Makanya dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, dia adalah pengantara antara manusia dan Allah. Makanya harus duinatur. Nah, sekarang Muhammad bagaimana standarnya? Di dalam surah 4 ayat 80, mentaati Muhammad adalah mentaati Allah. Bagaimana mungkin ada manusia yang kelakuannya, contoh surah 33 ayat 37, Muhammad ngambil anak menantunya sendiri. Bahkan di situ dikatakan di dalam Quran, engkau menyembunyikan perasaanmu. Bahkan telah dikatakan begitu, yang akhirnya anak menantunya ini dikawinin. Lalu di dalam surah 66 ayat 1, bagaimana Anda mengatakan mentaati Muhammad, mentaati Tuhan? Anda menyetarakan ketaatan kepada manusia yang suka main dengan pembantu ini, tiba-tiba itu menyetarakan dengan ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana?
Lalu Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30, di surga itu nggak ada kawin mengawin. Muhammad malah mengajarkan surah 56 ayat 35 sampai 36, di surga itu memecah perawan. Gimana konsepnya? Gitu, silakan dijawab ya. Habis ya waktunya. Oke ya, tadi si Ratih mengatakan kalau Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan orang Islam itu berbeda. Ya Tuhan yang lu sembah yang beda sendiri anak manusia itu. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-33, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah kepadanya saja. Ya, jadi jelas ya. Dan orang-orang Yahudi pun menyatakan sama, ya, sama. Tuhan yang kami sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kalau di dalam bahasa mereka itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Karena ada dia Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-4. Kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi harus difahami, pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa atau Moshe Rabbeinu di Bukit Tursina, tentu dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah berfirman menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad, menggunakan bahasa Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad. Lu bisa bayangkan bagaimana pada saat Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Musa, kemudian dengan menggunakan bahasa kaum Nabi Muhammad. Jadi sudah jelas, siapa yang disembah oleh bangsa Yahudi, siapa yang disembah oleh umat Islam, jelas sama. Yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan pasal 4. Ya, Ulangan pasal 6 ayat ke-4 yang disebutkan oleh Yesus di dalam Markus 12:29. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa, bukan tiga Esa. Nah, sekarang mulai ke Ehad ya. Ini kedunguan ya, kedunguan yang hakiki pada saat manusia yang menyamakan antara Ehad dengan Basar Ehad. Contohnya di dalam Markus 12:29, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sudah jelas di sana dikatakan Allah Ehad, Esa. Esa itu bukan unity, tetapi satu, tunggal. Bukan kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan, tetapi bukan unification, tetapi tunggal. Ini kita lihat. Karena kamu menyamakan antara Ehad dengan Basar Ehad. Nih, aku kasih tahu di dalam Mazmur 18 ayat ketiga. Ini di dalam Matius 19 ayat 5. Di sana dikatakan, sebab itu anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Basar Ehad, menjadi satu daging. Antara satu daging itu tidak sama. Satu daging itu orang yang lagi ihi-ihi, yang sedang melakukan kidusim di bawah cupa. Tidak sama dengan ehadnya Allah. Tidak sama dengan tauhidnya Allah. Jadi kamu menyamakan antara ehad dengan basar ehad, ini adalah suatu kedunguan yang hakiki. Basar ehad itu adalah menjadi satu daging atau orang sedang melakukan kidusim di bawah cupa lagi ihi-ihi. Kamu samakan dengan ketauhidan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu tadi menyatakan bahwa umat Islam menyembah batu. Kita cari tahu siapa yang sebenarnya menyembah batu. Menyembah Hajar Aswad tidak ada. Ya, tidak ada ajaran menyembah Hajar Aswad. Sunat pun tidak. Tetapi karena apa? Karena pengikut Rasulullah pernah melihat Rasulullah melakukan itu. Dan bukan hanya itu, Rasulullah pernah menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya di atas punggung unta. Bagaimana kalau dia itu disembah oleh manusia atau dikatakan Tuhan oleh umat Islam? Betapa kurang ajarnya menyentuh Tuhan dengan tongkat di atas punggung unta. Sekarang kita lihat fakta yang sebenarnya, siapa yang menyembah batu. Di dalam Mazmur 18 ayat ketiga, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tunduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi siapa yang menyembah batu itu? Kalian itu menyembah tumpukan batu bahkan. Ya, begitu. Harus tahu dulu. Jadi sudah jelas ya tentang konsep ketuhanan. Tidak ada di dalam Al-Quran menyatakan kalau Allah itu adalah ada gender. Tidak ada. Allah itu adalah proper name. Tidak ada gender di sana. Tidak seperti Tuhan kalian bergender laki-laki. Ya, tidak. Baik Tuhannya Bani Israel ataupun Tuhannya Bani Ismail. Karena apa? Abraham hanya mempunyai dua keturunan itu. Keturunan Bani Ismail dan Bani
Israel, tidak ada Bani Kristen di sana. Kalian pikir Yesus kenal Kristen? Kalian pikir Yesus menerima Kristen? Silakan baca Matius pasal 21 sampai dengan 23. Bukan orang yang berseru kepada aku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di dalam sorga. Kemudian pada hari itu kalian akan protes, ya Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, melakukan mukjizat atas namamu, dan mengusir setan atas namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, kata Yesus, dan mengusir kalian. Nyala kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Silahkan. Oke, ya. Oke, aku jawab ya. Oke, tadi dikatakan Tuhan Allah Israel itu adalah Allah SWT. Saya kasih tahu ya, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, di luar dari Allah Israel itu adalah sesat, adalah iblis. Buktinya apa? Di dalam ini contoh-contoh ini. Di dalam Ulangan 4 ayat 28. Boleh di-pause bentar? Saya tunjukkan datanya. Nih, kita kasih dalil-dalil. Oke, bentar ya. Nih ya, kita lihat ya. Ulangan 4 ayat 28 dikatakan demikian. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu, dari batu, yang tidak dapat melihat, tapi jadi saksi, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tapi dicium-cium. Nah, kalau kita lihat di dalam Imamat 26, boleh di-pause bentar? Ayat 1 nih ya. Janganlah kamu membuat saya potong dulu. berhala. Rati, bentar dulu, Rati. Bentar. Apa sih kamu umi ya, nggak bisa baca? Jangan bentar, ini saya ya, bro. host. Itu konsisten loh kamu. Bentar, Rati, bentar. Maksudnya saya ingatkan ini timernya. Timer Tadi nanti ulangan ketika berapa? Rati Tadi ulangan Ulangan 4 Tadi ayat ulangan berapa, Rati? 28. Oke. Oke, bentar dulu. Begini, Iya, bentar saya ingatin timer, bukan ingatin Anda. Saya ingatin timer. Timer kalau Rati suruh berhenti, dia lagi buka data, di pause dulu. Nanti ketika dia sudah lanjut berbicara, langsung dijalankan timenya. Iya. Dijalankan ketika dia berbicara, dijalankan. Oke? Ya, lanjut silakan. Ya, sedangkan di dalam Imamat 26 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung dan tugu berhala, contohnya black box gitu ya. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu, ya, untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Jadi jelas ya, di dalam 1 Tawarik ayat 16 ayat 26 tadi sudah saya katakan, di luar dari Allah Israel itu iblis, dikatakan sesat. Makanya tadi saya kasih tahu di dalam hadis Ahmad ya, Musnad Imam Ahmad 5364, di situ dikatakan mencium batu Hajar Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Bagaimana mungkin Anda menyamakan batu Hajar Aswad itu dengan batu kali di depan rumahmu? Beda. Batu Hajar Aswad itu tauhid, cuman satu di dunia ini, yaitu yang di Mekah. Batu yang pecah-pecah itu dibilang tauhid. Nih saya kasih tahu, boleh di-pause bentar? Nih ya, ini definisi dari tauhid. Ini bisa dilihat. Jadi di dalam bahasa Ethiopia itu dikenal dengan kata ges. Ini ya, nih. Jadi tewahedo atau ges ini adalah kata ges yang berarti disatukan, serumpun dengan tauhid Arab. Ini saya ini rasanya lagi diskusi sama orang awam. Kata tauhid aja dibilang satu, itu disatukan deh. Artinya kamu tanya sama ustadzmu dulu, belajar. Makanya saya bilang batu Hajar Aswad yang pecah jadi 7 itu batu tauhid yang cuman satu kayak hidung saya. Sedangkan di dalam surat 3 ayat 135, boleh di pause bentar? Oke, ini kita baca. Al-Imran ayat 135 dikatakan, dan siapa yang dapat menghapus dosa-dosa selain Allah? Nggak ada. Di dalam Quran Anda kasih saya data, mana ajaran untuk mencium batu? Ada nggak? Ajaran untuk sunat ada nggak? Sunat perempuan itu di dalam Alkitab itu nggak ada.
Jadi sunat perempuan itu adalah sunat dari pagan Quraisy. Anda bisa cari sunat perempuan pagan. Nah, itu nanti jelas tuh dia dikasih tahu. Jadi sunat laki-laki di Arab Saudi itu adalah sunat dari orang Yahudi yang adalah alasan keagamaan mereka. Karena memang di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 5 ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, itu disuruh menyunatkan orang-orang laki-laki. Begitu juga Abraham di dalam Kejadian 17 itu menyunatkan keluarganya, pelayannya yang laki-laki semua. Tiba-tiba ada ajaran baru yang mau nunggang ke ajaran sebelumnya yang ternyata nggak nyambung blas. Ternyata sunat perempuan kalau nanti dicek di WHO itu dinyatakan sekarang sebagai ajaran malpraktek. Gimana mentaati kepada Muhammad, mentaati kepada Tuhan kalau ternyata ajaran Muhammad itu malpraktek? Berarti Tuhanmu itu malpraktek, Tuhanmu itu palsu. Kenapa palsu? Boleh kita lihat, boleh di pause bentar. Nih kita tunjukkan palsunya dari mana. Bentar ya, kita buka Quran. Nih ya. Ayat 142 nih ya. An-Nisa ayat 142 dikatakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Kok bisa? Di sini ada orang-orang munafik itu bisa nipu Allah. Allah ini Tuhan atau enggak sih? Terus kamu tadi mengatakan Allah itu enggak bergender. Di dalam surah 6 ayat 101, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak itu? Aku mempunyai anak kalau aku tidak mempunyai istri. Allah aja mengaku dirinya sebagai laki-laki. Lalu tadi yang saya katakan yang Anda nggak bisa bantah sama sekali semua dalil saya. Di dalam Ibnu Taimiyah ya, ulama Anda Ibnu Taimiyah dan Wahabi dia itu mensahihkan hadis yang mana di sini dikatakan, aku ini ya, ini dari Muhammad nih. Ibnu Abbas berkata, Muhammad SAW bersabda, aku melihat Robku dalam bentuk pemuda amrat berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Pertanyaan saya, karena kan Allahmu itu makhluk ya, Allahmu ini yang benar yang mana sih? Yang kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang rambutnya keripuk, atau yang botak, atau yang nggak punya kepala? Kamu jelasin Allahmu yang mana? Lalu dikatakan hanya Allah menghapus dosa. Tapi kok Muhammad bisa mengajari mencium batu itu menghapus dosa? Berarti Allahmu batu. Kalau cuman Allah yang Tuhan yang menghapus dosa, kalau batu menghapus dosa, yang tauhid itu berarti Allahmu batu. Karena sama, batu Hajar Aswad sama Allah sama-sama tauhid. Lalu di dalam surah 4 ayat 80, mentaati Muhammad, mentaati Allah. Kamu bisa nggak menolak sunnah Muhammad, kamu bantah? Nggak boleh. Di dalam hadis sahih Ibnu Hibban nomor 17, menolak, membantah sunnah Muhammad itu neraka. Muhammad mampu memasukkan Anda ke dalam neraka. Ya, begitu juga nanti malaikat. Silakan kamu jelaskan tentang ilahmu. Baik, akan saya jawab. Teman-teman semua, Umi tidak akan pernah mendengar secuil pun apa yang dikatakan si kiamat. Jangan terpancing, karena sudah jelas bila hadis bertentangan dengan Al-Quran itu pasti adalah hadis palsu. Jadi umat Islam sudah dipatok ya. Pada saat kamu berbicara hadis dan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, itu adalah hadis palsu ya. Seperti itu. Jadi kamu tadi baca ulangan hanya sedikit. Kamu baca ulangan hanya ayat ke-28, tapi kamu tidak berani baca. Ayo kita baca dari mulai ayat ke-25 dan selanjutnya. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Jika kamu beranak cucu dan kamu telah tua dengan mana tadi? Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu yang pada hari umurmu di sana, tetapi kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya jumlah yang sedikit saja umurmu di sana, tetapi kamu tinggal di sana di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan mengirimkan kamu, maka di sanalah kamu akan beribadah kepada Allah. Kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Sekali lagi ya, buat tangan tadi sampai mana? Allah buatan tangan manusia, yaitu dari kayu batu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Ayat 29-nya. Dan
Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dengan mendengarkan suaranya. Jadi jelas, siapa yang mengukir batu? Siapa yang mengukir batu? Yang batu itu kemudian sekarang disembah di banyak gereja, siapa? Ya, sudah dikatakan tadi, Hajar Aswad tidak pernah menjadi sesembahan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menyentuh Hajar Aswad di atas punggung unta dengan tongkatnya. Ya, makanya kenapa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam di dalam Yohanes 4 pasal 21 sampai dengan 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang penyembah yang benar yang akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan lagi bukan lagi di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem, tetapi di mana dikumandangkan kebesaran nama Allah. Fahami itu. Makanya kamu jangan menjadi apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal di dalam Yohanes, ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin mengikuti segala kehendak bapamu itu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Pada saat dia berbicara, dia selalu berdusta dan segala perkataannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini tergenapi semua oleh Paulus yang kamu sembah, yang kamu ikuti ajarannya sekarang. Kamu mengikuti ajaran Paulus lebih dari kamu mengikuti ajaran Yesus. Dia pembunuh tidak? Iya, di dalam Bible dikatakan bahwa si Paulus adalah pembunuh jemaat Allah. Kemudian dia selalu berdusta. Iya, di dalam Roma pasal 3 ayat 7 sudah jelas dia mengatakan, jika kemuliaan Tuhan menjadi lebih besar dengan dustaku, mengapa aku masih dikatakan orang berdosa? Lalu apakah dia berbicara tidak berdasarkan firman Tuhan? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 17 dia mengakui, kalau dengarlah ya, setiap apa yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Jadi sudah jelas kamu menyembah siapa di sini. Bukan Yesus yang kamu sembah, karena segala ajaran Yesus kamu tolak. Termasuk tentang konsep ketuhanannya. Sekali lagi kiamat, apapun yang keluar dari mulut kamu tentang pemelintiran hadis tidak akan pernah aku dengar sedikit pun. Karena Allah sudah mengikat umat Islam dengan satu kalimat, jika ada dihadapkan kepadamu sebuah hadis dan itu bertentangan dengan Al-Quran, berakin saja hadis itu, ya. Karena hadis tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis itu adalah sama, merupakan firman daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang mengatakannya. Jadi mohon maaf, apapun hadis yang kamu kasih, saya berakin. Terima kasih. Oke, bagus, hadis diberakin. Iya. Ya, hadis palsu yang kamu bawa saya berakin. Oh, enggak ada hadis sahih itu. Ya, boleh saya lanjutkan? Ya, jadi yang pertama tadi Mican mengatakan ini ya, yang tadi saya tunjukkan di dalam Imamat 26 ayat 1, tidak boleh membuat patung. Gimana kalau Muhammad itu punya patung di rumahnya? Di zaman itu patung itu buat apa ya? Boleh di-post bentar, saya tunjukkan dalilnya. Caranya saya ketik 3627 Abu Daud ini ya. Oke, ini ya hadisnya sahih Mican. Kalau sahih jangan diberakin ya, nanti kamu murtad, nanti kamu mesti syahadat ulang tuh. Tadi saya nunjukin hadis-hadis sahih kok diberakin. Ini ya, Abu Daud 3627. Di sini dikatakan Muhammad bersabda, Jibril alaihissalam datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Ini loh sudah dikonfirmasi loh. Muhammad yang ngaku sendiri. Muhammad cerita itu loh, Jibril menasihati aku karena ada patung di rumahku. Ini Muhammad yang ngaku kok. Nah pertanyaan di zaman pra-Islam, di zamannya Muhammad itu, yang orang tuanya kita tahu ya penyembah berhala. Abu Daud berapa itu? Abu Daud berapa itu? Abu Daud berapa? Abu Daud 3627. Aduh jangan dipotong lah. Nyimak.
Kok dipotong? Bukan nyimak, gue juga harus cross check. Oh, dipotong. Karena gue udah tahu website yang lo pakai Aduh, itu dipotong. apa. Ini ensiklopedia. Boleh di pause bentar. Kayak- Waktunya ini gimana sih? Waktu saya kebuang loh. Bukan kebuang, lu harus tunjukin dulu hadis berapa. Oke, baca, lanjut. Ini Islam gimana sih debatnya? Kok kayak orang gelandangan gini nggak bisa debat? Bukan gelandangan, Potong koplak, lu harus waktu tunjukin orang. itu nomor berapa. Saya nunjukin dari tadi matamu kemana? Saya kasih tahu di atas Udah lanjut. itu tadi. Udah Makanya Abu dicatat. Daud 3627, Abu Daud 3627. Oke, lanjut Rati. Kalau saat Rati berbicara Santai dijalankan aja, Muhammad. Nanti saya timenya. kasih Kalau dia- tahu loh. Aneh-aneh. Udahlah. Ya kalau kamu mau saya lebih ganas lagi, saya lakukan. Dia Iya, bacot kita- mulu lu ah. Oke ya, kita lanjutin. Bentar Rati, Oke, udah, waktu saya udah jalan itu ya. Di sini ternyata di rumah Muhammad itu ada patung. Ya lalu dan ini ya, dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung. Jadi selain ada patung, ada kain satir yang ada gambar patung. Serta terdapat anjing. Muhammad melihara anjing di rumahnya, di dalam rumah ini. Maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon, dan perintahkanlah memotong tirai untuk menjadikan 2 bantal dan yang diduduki, dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing. Dikasih tahu nih. Kenapa? Karena dalam surah 93 ayat 7 di situ dikatakan Muhammad itu dalam keadaan tersesat. Itu ya. Oke, terus yang kedua, Anda tadi mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 itu merujuk kepada bangsa ini ya, bangsa Arab. Ternyata untuk bangsa Arab ini ya, saya kasih tahu ya. Selain tadi saya bilang di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30, di situ Yesus mengatakan di surga itu nggak ada memecah perawan, tapi Muhammad ngajarin surga yang mesum. Nah, surga yang mesum ini pasti diajarkan oleh seseorang yang mesum. Kenapa saya bilang demikian? Tadi saya kasih dalil-dalilnya yang tidak bisa dibantah sama sekali oleh umat Islam. Karena memang harus diimani. Surat 33 ayat 37, Muhammad itu ngambil anak menantunya sendiri, Zainab. Dan di situ kalau saya tunjukkan di dalam tafsir Qurtubi ya, jilid 7, di situ ada 16 keutamaan Muhammad. Boleh di-pause bentar, saya bukakan aja. Biar di sini senang semua. Bentar ya. Ditunjukkan datanya. Oke. Oke, nih. Ya. Oke, ini ya. Ini halaman 533. Kita bisa lihat ini depannya. Tafsir Qurtubi jilid 14. Halaman 533. Di sini dikatakan ada hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW. Jumlahnya ada 16 ya. Ini 70%-nya tentang selangkangan, teman-teman. Di dalam surah yang nomor 4, Muhammad ini boleh menikahi lebih dari 4 istri. Inilah suri tauladanmu yang suka kawin. Yang ngawinin bocil, nanti saya tunjukkan pedofil-pedofilnya. Lalu di sini dikatakan nikah dengan lafaz hibah. Jangan menghujat, tolol, jangan menghujat, tos diamkan kalau dia tolol kayak gitu. Kenapa dibiarkan itu hujatan? Loh, itu fakta loh, masa tunjukin Kenapa fakta? dibiarkan Oke. menghujat? Ini kok kayak orang baru ya? Oke, gini, Udah gini, kick, Rati. kalau dibiarkan Rati, menghujat gambar, dikit, jangan dibiarkan dia menghujat. Saya masih fakta kok. Ini saya tunjukin. Nanti kalau Berarti diam dulu, kamu diam dulu, bukan Rati. dalilnya gua Rati. lu nyolok kemaluan Rati. keledai gimana? Ya udah, Udah, di pause dulu, di pause dulu waktunya, di pause dulu waktunya, di pause dulu waktunya, di pause dulu waktunya. Saya dengar ya, satu kali begini, saya udah bilang tadi, saya udah ingatkan. Iya, Rati dengar dulu. Saya mau kasih saran. Dengar, saya mau kasih saran. Saya ingatkan, baca saja yang tertulis, jangan ditambah-tambahin. Soal selangkangan, soal mesum, itu soal selangkangan itu tambah-tambah. Jadi baca saja yang tertulis. Kalau sekali lagi ada penghujatan antara dua atau Umi Mican maupun Kiamat, sekali lagi saya turunin, saya nggak butuh follower. Saya mau edukasi, diskusi yang baik. Baca sesuai yang tertulis.
Dari kitab masing-masing tertulisnya apa, dibaca itu. Jangan ditambah lagi. Itu aja. Oke, silakan lanjut. Timernya. Oke, jadi ini sudah menyimpang, host. Dia dari konsep ketuhanan, dia sudah lari. Tujuannya si Rati ini memang ingin menghujat Rasulullah. Biasa juga seperti itu. Sabar. Balik ke konsep ketuhanan. Balik ke konsep ketuhanan lu. Nanti gua hujat ya, jalan lu mewek lu. Biar Umi, waktunya udah sisa 1 menit, nggak apa-apa. Dibiarkin dia selesai dulu 1 menit. Iya. Lanjut. Gua buka semua dalil-dalil cabul di kitab lu ya. Iya, udah kamu tenang aja. Udah lanjut. Ingat ya, dibaca yang sesuai tertulis aja. Sesuai yang tertulis. Iya. Nah, ini ya, saya kasih tahu. Iya. Jangan marah ya. Kita cuman baca kok. Hadis Bukhari 4853. Di sini hadisnya sahih. Ini ceritanya panjang nih. Tapi kalau mau poinnya, jadi di sini gini. Rumah Umayyah binti Anuman bin Syarahil yang saat itu sedang bersama pelayan dan perawatnya, dan ketika Nabi menemuinya perempuan itu ya, beliau bersabda, serahkanlah dirimu untukku. Wanita itu berkata, apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang gembel? Nih, Muhammad gak menghargai wanita. Muhammad ngomong, serahkanlah dirimu untukku. Sejak kapan ada junjungan yang kayak begini? Serahkanlah dirimu untukku. Ini merujuk pada surat 33 ayat 50. Muhammad boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki. Ya, ini. Lalu dia mengatakan, apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata? Maka Muhammad pun menjulurkan tangannya dan hendak menyentuh dan menenangkan. Jadi dia udah marah-marah tuh, dipupuk sama Muhammad. Dan Muhammad akhirnya dikasih apa? Dikasih pakaian. Lalu tadi yang ini anak kecil nih, Muhammad ngeliat anak umur 2 tahun mau dikawinin. Oke. Ya, udah ya. Udah. Jadi teman-teman sudah. Jadi teman-teman, sebetulnya kita sudah membongkar ya situs yang dipakai si kiamat. Itu sudah kita bongkar, dan itu situs benar-benar buatan dia sendiri. Dia ngambil dari hadis-hadis palsu. Udah dia monyet lo, diam lo. Buktikan. Jadi sudah kita bongkar. Waktunya gantian. Kenapa lu panik? Gua bongkar. Mau gua bongkar website lu. Ini diskusi, woi. Ini diskusi. Turunkan dulu. Makanya Oke, Rati diam turunkan dulu. dulu, si kiamat. Rati diam dulu. Panik Waktunya dia. tuh diam dulu. Rati. Timernya jalankan aja udah. Iya, makanya Oke, jangan ya. dipotong. Itu waktunya. Panik dia, Udah, lanjut. panik, wajar panik. Ya, Udah. jadi kita sudah bongkar sebetulnya ya, sudah bongkar apa yang dipakai si kiamat ini. Ini sudah ada servernya, sudah kita dapatkan, dan di dalamnya ada 3 PDF teman-teman. Yang pertama PDF tentang catatan hutang, yang kedua PDF tentang hadis, dan ini hadisnya yang dipakai. Udah kita bongkar, makanya Umi nggak pernah dengar ocehan si kiamat ini, karena kita sudah punya pegangan bahwa hadis yang bertentangan dekat dengan Al-Quran adalah berak ya, adalah berak. Walaupun kamu menandai itu hadis sahih, gampang penandaan hadis sahih. Tapi kita sudah bongkar situs yang lu pakai, itu udah bongkar. Sebentar lagi situs lu tuh dia udah mau ini, udah mau expire. Jadi kalau kita lihat ya, dia dari tadi hadis yang tidak bisa dibuktikan kevalidannya, karena kita sudah bongkar. Yang di dalamnya ada 3 PDF, hadis, catatan hutang, dan rumah ada ya. Ada 3 PDF. Nah, kita buka di dalam 2 Samuel ayat 11. Ya. Coba kita baca, kita fokus. Daud dan Batsheba, raja-raja biasanya maju berperang pada musim semi, dan pada musim semi tahun itu Daud menyuruh Roab maju berperang bersama para perwiranya dan seluruh tentara Israel. Lalu mereka mengalahkan orang Amon dan mengepung kota Raba, tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Pada sore hari, pada suatu sore, setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atap istana yang datar itu. Dari situ dia melihat seorang wanita sedang mandi, dan wanita itu sangat cantik. Lalu Daud menyuruh menanyakan siapa wanita itu dan memberitahu kepadanya bahwa wanita itu bernama Batsheba. Ayahnya bernama Eliam dan suaminya adalah Uria orang Het. Daud menyuruh menjemput wanita itu, dan setelah dia datang ke istana, Daud tidur bersamanya. Batsheba baru saja selesai melakukan upacara pensucian sehabis haid, lalu pulanglah ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian Batsheba mulai mengandung.
Lalu dia mengirimi kabar kepada Daud tentang hal itu. Segera Daud mengirim perintah kepada Yoab, katanya, suruh Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menemui Daud. Ketika Uria menghadap Raja Daud menanyakan bagaimana keadaan Yoab dan pasukan Israel dan bagaimana bla 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 bla. Ceritanya ini ya, ini moyang Tuhannya ini menzinahi. Pertamanya diintip dulu, dia lagi mandi, kemudian dizinahi. Ya, dizinahi sampai dengan mengandung, punya anak hasil dari perzinahannya itu dibunuhnya. Coba ya. Sekarang kita lihat lagi, kalau kita berbicara tentang ini langsung dari Bible, ya. Di dalam Yeskel 23 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya di sana. Nenennya dijamah-jamah dan dada perawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua adalah Ohala dan nama adiknya Olihaba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Olihaba adalah Yerusalem. Nah, kitab isinya cabul seperti itu. Ini jelas kitab loh. Kalau kamu di dalam Al-Quran mencari kata-kata seperti ini, tidak ada yang mengatakan ini adalah kitab suci firman Tuhan. Isinya seperti itu pengajarannya. Lalu kamu akan mengambil perbandingan dengan hadis-hadis yang sudah kamu rancang sendiri, Kiamat, dan sudah kita bongkar. Jadi kamu jangan panik kalau website lu udah kita bongkar, ya. Kita udah tahu di mana ya website itu. Makanya kenapa gue sampai tahu di dalamnya ada 3 PDF tentang catatan utang-utang, rumah, dan hadis. Nah, inilah hadis ini yang dibaca. Hadis ini sudah dibongkar tuntas oleh Bang Ali, ya, dan dia tidak bisa apa-apa karena isinya palsu semua. Gampang kalau penamaan sahih, ini sahih, gampang, ya. Tetapi kamu harus berpatokan kepada Al-Quran, karena umat Islam berpatokan kepada Al-Quran. Saat ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu adalah berak, hadis itu adalah sampah. Walaupun kamu berbusa-busa membahas itu, nggak akan pernah kita dengar, ya. Buat apa kita mendengarkan seseorang yang mengkritik hadis, yang mengkritik Al-Quran? Al-Quran itu original teks. Bahkan kamu sendiri membaca hijaiyah saja tidak bisa. Lalu apa yang akan kamu kritik dari Al-Quran yang isinya adalah original teks? Ini seperti bayi belum disunat, masih kecil, masih pipis di popok, mau mengkritisi sebuah tesis kedokteran. Mimpi aja kamu, ya. Silakan kamu mimpi sana di kamar mandi pakai sabun. Kamu berbicara Al-Quran sementara kamu sendiri tidak bisa baca Al-Quran. Lalu apa yang akan dikritik dari Al-Quran? Pakai logika waras lu. Ya, tapi kitab terjemahan semua orang bisa membacanya, di mana di dalamnya ayat-ayat porno banyak ada di situ. Jadi ingat, Kiamat, kamu jangan sok pintar. Kamu belum apa-apa sudah mempertontonkan saya orang dengan IQ sekian. Itu adalah rasa ketakutan kamu paling besar. Kamu mempropagandakan diri bahwa saya seorang yang jenius. Jenius kamu tidak ada apa-apanya sedikit pun di mata gua. Silakan. Ingat, saya ingatkan lagi tentang temanya, yaitu bahwa temanya adalah layakkah manusia dikatakan sebagai Tuhan. Saya ingatkan lagi. Ya, lari dari tema si Kiamat karena memang tujuannya ingin menghujat Nabi Muhammad. Di mana-mana dia ingin menghujat Nabi Muhammad. Orang saya fokus kok. Layak nggak manusia disebut Tuhan? Mentati Allah. Oke, saya begini. Apakah tadi Allah Tuhan? Ini nggak fokus ini. Oke, ayo lanjut aja, bro. Oke, ingat temanya, jangan menghujat. Kalau ada yang menghujat lagi, saya turunin. Oke. Dari tadi kan lanjutin datang. Oke, saya ingatkan saja, baca yang tertulis. Sekali lagi, dibaca yang tidak tertulis menggunakan asumsi, saya turunkan. Maafkan saya ya, saya turunkan. Oh iya, saya pasti nggak berasumsi seperti Mican dong. Loh, gua baca Bible kok asumsi. Lu baca hadis palsu. Boleh diperbesar. Gini teman-teman, ini orang terkutuk sekali nih di Islam nih. Dia bilang ensiklopedia hadits ini tuh palsu loh. Silakan ya ulama-ulama Islam dengar ya sekarang yang lagi saya live-kan di YouTube. Dengar kata-kata Mican yang mengatakan ensiklopedia hadis ini adalah palsu. Silakan. Inilah menunjukkan kedunguannya dia. Ini resmi dari pemerintah, divalidasi. Kamu bilang palsu, otakmu itu di mana, Mican? Menunjukkan kamu tidak paham apa-apa tentang hadismu. Tertulis di situ sahih, dibilangnya palsu. Ini orang apa sih? Mau fitnah orang, kamu nggak mampu menjawab. Ya. Jadi gini, sekarang saya jawab yang Oliba. Boleh di-pause bentar? Saya bukakan Alkitab.
Oke. Oke, ini di dalam Yeskiel 23 ya. Yang di sini dikatakan kakak beradik nih, dia ini kan main asumsi sendiri, saya enak jidatnya. Dia main asumsi, saya nunjukin data dari tadi. Nih, contoh saya tunjukin. Nih ya, saya tunjukin. Di dalam Musnad Imam Ahmad ya 26748, kita lihat ini Musnad Imam Ahmad, ini buku ya, jilid 22 halaman 411. Ini ya, di sini dikatakan bahwa Muhammad SAW melihat Ummu Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas bayi yang disapi. Sekarang ibu-ibu tahu nggak bayi kalau disapi itu umur berapa? Umur 2 tahun sampai 3 tahun kira-kira. Nah kok bisa tiba-tiba Muhammad ngomong gini? Muhammad berkata, lalu beliau bersabda, seandainya, dia pakai kata seandainya nih, seandainya putri Al-Abbas ini sudah balik, sedang aku masih hidup, pasti akan kunikahi dia. Kok bisa junjungan yang dikatakan kemaksumannya yang setara mentaatinya dengan Tuhan tiba-tiba ngeliat anak kecil birahi? Kok bisa? Ayolah akal sehatnya dipakai. menghujat nih, Loh, kok menghujat nih, Ini fakta menghujat loh. nih. Bagi Fakta loh. apa? Normal Lu gak sih fitnah melakukan anak ini. bayi? Anak Udah, ini Bang Muhammad, jangan udah. Turunkan dia menghujat. Dia menghujat. Sudah turunkan. Jangan hanya loh, kamu menghujat. Kamu menghujat itu apa? Ini kamu marah. Mana di sana dengan apa yang kukatakan? Kamu hanya berasumsi itu. Coba dibaca ulang, coba Baca dibaca. yang benar apa yang ada di sana, nggak usah bernarasi monyet. Loh, kok nggak boleh bernarasi kau Di itu. sini terjelas Baca yang betul. benar. Oke, Baca yang kita benar. baca ulang. Iya, Jangan dibaca. dipasang ya timernya ya. Jangan Seenaknya dijalankan kau itu. dulu. Saya Iya. bacakan ulang. Iya, Tadi sudah tapi saya bacakan. dibaca yang tertulis saja. Dah Dibaca yang Bang tertulis. Muhammad Ya, cukup, dia diperingati saya beberapa baca. kali cukup, diperingati Saya berkali-kali, baca. jangan Udah jangan kepanasan, ditahan-tahan. kan? Udah kepanasan. Jangan kan? dibiarkan nih penghujat ini bernarasi Loh, malah seenaknya. menghujat, masa dalilnya sendiri Nah, kamu sendiri tadi mana dalil apa? Dalil tertulis seperti itu tapi kamu menerasikan. Coba Umi kita dengar. Coba kita dengar dia baca apa tadi. Jangan Coba baca. menarasikan. Udah dikasih tahu udah pelanggaran berapa kali si kiamat. Coba. Anak Itu cuma kecil mau cari kali koin ini. di sini. Udah dibaca yang benar Jangan makanya dibiarkan, Rafi. jangan dibiarkan jadi saya host yang tegas, baca. Bang. Udah Iya. berapa kali dia diperingatkan tadi? Walah, dipotong-potong. Udah, turunin sama aja, turunin Tuhan. aja. No, Turunin aja. takut. Dari tadi dia Jangan menarasikan gitulah. seenak jidatnya Masa sendiri. Katanya Lalu lu mensiarkan menarasikan, baca yang kebenaran. benar. Masa kebenarannya Baca kayak yang begini benar, lu sih? menarasikan, turunkan. Masa Turunkan Bang kebenaran Muhammad, kayak turunkan. begini? Turunkan. Lo khawatir Sudah nih, menarasikan Jam. berapa kali? Saya kasih tahu Loh, lo, kamu apakah ini goblok, yang mau namanya diskusi apa kebenaran? mau mengucap Apakah lo? begini yang Apa dipakai yang kepada ditulis, Tuhan? apa yang ditulis yang Bentar, Umi, dinarasikan Umi. apa? Bentar Umi, Loh, Rati. Jangan kayak Enggak. gitu. Bentar. Udah Tadi kalau saya diperingatin apanya sih? Dikasih duit sama temannya apa gimana sih? Oke, teman-teman. Seperti itu kira-kira usianya. Nah, repot ya. Kita kasih data, tapi dibilangnya hujatan. Bantah enggak, tapi framingnya hujatan. Repot ini. Gimana ya? Gimana ya? Konsepnya ada junjungan yang mentaati dia, itu mentaati Tuhan, terus ngeliat anak bayi, itu ngomong, seandainya si bayi ini sudah balik, pasti akan kukawinin. Itu kira-kira gimana tuh? Ada cewek di pinggir jalan, terus tiba-tiba si junjungan ini ngomong, serahkanlah dirimu untukku. Sampai si perempuan ini ngomong, masa seorang permaisuri mau menyerahkan dirinya pada rakyat jelata? Kira-kira gimana? Akhlak yang kayak begitu itu akhlak yang benar. Kok malah dibilang hujatan? Waras Anda. Pertanyaannya tadi dijawabin. Banyak loh teman-teman, aku catat nih, ada berapa nih? Waga Fatma. 15, tidaknya, kurang lebih. Aku jawab loh, dia melingkar. Aku tadi jawab Alkitab loh teman. Bahkan di putaran pertama aku lebih banyak Alkitab. Jawab Alkitab. Dia mau dompleng, mau naik, mau gendong ke Kristenan. Tendang. Terus ku kaitkan sama ajarannya dia loh. Tuhan Yesus gak seperti ini, Tuhan Allah Israel gak seperti ini. Ku kaitkan sama ajaran mereka. Loh berarti kan Tuhan mereka Tuhan yang berbeda, yang punya moral yang berbeda. Itu loh poinnya. Masa ya gak nyampe?
itu kan menanggapi Tuhan Allah Israel itu tidak membenarkan seorang yang berhala, sembah berhala, cium-cium batu, jadi saksi, kemudian dipercaya sebagai menghapus dosa. Padahal di kitabnya dikatakan cuma Tuhan yang menghapus dosa. Kok tiba-tiba ada batu yang tauhid, ya, yang kemudian menghapus dosa, itu konsep siapa? Kalau kemudian katanya cuma Tuhan, Tuhannya tauhid, cuman dia yang bisa menghapus dosa, terus ada batu, tauhid juga, menghapus dosa, berarti Tuhannya siapa? Jadi Tuhannya menjadi manusia nggak bisa, tapi Tuhannya jadi batu bisa. Itu loh, jadi bukan kemana-mana. Memang susah ya kalau sama orang yang kurang kurang cerdas dan memang nggak cerdas, memang nggak ada yang cerdas. Memang data itu bukan untuk ditolak, tapi untuk diaminkan. Oh ya, saya memang mengikuti junjungan yang seperti ini. Saya rela masuk ke dalam neraka. Nah, begitu baru benar. Kalau kita udah nasihatin, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Kalau di surga ada kawin mengawin, apalagi ada memecah perawan, ada 72 bidadari, maka dikatakan ajaran setan. Dikatakan ajaran sesat. Tadi masih belum kita tunjukin ya data-data yang lebih parah. Itu teman-teman, mentalnya itu memang mental mereka itu mental tersakiti. Mental pecundang. Maunya cuma tanya, tapi tanyanya itu memelintir dan kurang ajar. Loh. Jadi kita jawab, kita kembalikan, mereka merasanya terhujat. Karena narasi mereka, itulah ajaran mereka. Mereka ngomong, tadi udah jelas-jelas yang dibaca loh. Di dalam Mazmur 18 ayat 3. Gunung batu itu apa di situ dikatakan? Tempat berlindung. Itu udah jelas loh ayatnya, makanya nggak perlu dijawab. Mana ada orang Kristen nyium batu kayak mereka, keliling. Mana ada ajaran gitu. Kok ya dipikir gitu loh, kok ya nggak tahu malu ya mereka ini. Memang begitu, orang kalau nggak waras, terus kemudian mau ngajarin ajaran setan, tuh ketika ditunjukin data-data yang mereka nggak bisa jawab, pasti ngomongnya Pak, wah ini hujatan ini datanya palsu ini, sahih tapi kayak berak, dibilang gitu, coba diberakin. Hadis sahih lo diberakin sama Mijan, bayangkan. Ensiklopedia hadis itu dibilang buatan saya. Mana konsepnya? Kalau saya bikin kayak begitu, saya palsu-palsuin, saya udah ditangkap teman-teman. Ini mereka ini memang orang nggak waras, memang tujuan itu untuk menipu umat. Jangankan mereka, Habibnya aja, Kiai Hajinya aja, nggak mampu apa-apa. Jadi mereka ini teman-teman, ketika mereka di pengajian nggak pernah mendapatkan yang seperti itu. Jelaskan nggak pernah. Tapi begitu kita tunjukkan skemanya seperti apa logikanya, keimanan mereka, memang menyakitkan. Saya juga ini kok kadang dengar narasi saya bayangin, kalau saya jadi Islam gimana ya denger. Wah, panas banget itu teman-teman rasanya. Saya bayangin, ini kalau saya jadi Islam, ada debat kayak begini. Makanya saya bilang ya, saya bilang gini sama Malik. Bro, kalau saya jadi Islam, kamu jadi Kristen, kita debat, aku pasti kalah. Aku bilang gitu sama dia. Tapi, kalau kamu jadi Islam, saya Kristen, habis kamu sama saya. Saya bilang gitu sama Malik. Mau menarasikan apapun, mampu dijawab sama Alkitab. Tapi kalau saya balikin, mau beretorika apapun, hancur kaidahmu. Ajaranmu nggak ketolong. Itu teman-teman, saya bilang sama Khalifah Malik seperti itu. Jadi kita nggak main-main menunjukkan hal-hal seperti itu, karena itu memang keimanan mereka. Dan itu gini loh, pada era itu teman-teman, hal seperti itu dianggap hal biasa. Makanya junjungan mereka ini seakan-akan adalah wakil Tuhan yang kemudian dia melakukan apa aja karena kebetulan para pengikutnya juga seperti itu, makanya dibenerin. Gitu loh. Tapi begitu kita buka di halayak umum, ajaran umumnya seperti apa, nggak masuk. Makanya mereka ini kan untuk memahami akhlak yang seperti itu harus bertahap teman-teman. Jalannya itu harus pelan-pelan. Dari takia, nanti lama-lama ini kan, oh kalau junjungan itu untuk kalau Nabi itu bebas. Ya ini memang diistimewakan. Ditambah-tambahin takia, oh memang ini untuk membatalkan hukum. Ini untuk begini loh. Kok bisa moral dibilang sesuatu ajaran yang nggak benar terus dibilang ini untuk membatalkan hukum, gimana sih? Itu takia dari mana itu? Konsep kayak begitu. Ada nggak di ayatnya tulisannya kayak begitu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kok ditambah-tambahin itu pemahaman siapa itu? Kalau kita bahasnya moral, lalu hukumnya nggak bermoral, apakah nyambung? Ya nggak nyambung. Ini loh, jadi memang repot ya, binatang aja teman-teman. Nggak ngawinin anak-anak. Binatang loh.
Binatang itu nggak bakal ngawinin anak bayi, nggak bakal. Anaknya yang masih balita, yang masih ini, nggak bakal loh diembat sama binatang. Misalkan sapi ya, sapi udah tua gitu, udah dendengkotan, udah apa, udah kewut. Tua, apa tuh istilahnya kalau tua itu? Apa teman-teman istilahnya kalau tua itu? Apa ya istilah bagusnya? Ya lupa aku. Apa ada yang tahu nggak tua apa? Kan tua bangka. Ya, intinya ya, nggak ada ceritanya. Oh, bandotan. Nah, bandotan, bukan bangkotan, bandotan. Tua bandotan. Misalkan hewan ya, ini kita mau sapi aja. Sapi yang udah tua bandotan, terus dia ngeliat bayi, ya betina, sama dia diesek-esek burungnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama dia yang begitu mau dikawinin itu nggak ada, teman-teman. Sapi itu binatang itu ya, lebih bermoral daripada mereka. Bahkan teman-teman, kemarin kita sempat ngobrol ya, anti ini apa penyembah setan itu minder loh sama ajaran mereka. Kenapa ini? Saya kasih tahu. Binatang teman-teman boleh digaulin loh. Saya bisa menunjukkan fatwanya itu. Binatang boleh digaulin. Ini ya teman-teman ya. Saya kasih fatwanya ya di komen ya. Bentar. Tuh, tuh teman-teman. Cek. Itu fatwanya tuh, teman-teman bisa cek linknya. Tuh, itu fatwa teman-teman. Yang mana di situ diperbolehkan. Untuk apa? Kalau menggauli binatang itu tidak membatalkan haji dan puasa. Kenapa? Karena pemahaman mereka persetubuhan itu dengan manusia. Sehingga ketika persetubuhan itu dilakukan dengan binatang, ini pendapat dari Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi mengatakan di dalam bukunya Al-Majmu bahwa salah satu pendapat Syafi'i bahwa penetrasi ke dalam binatang hewan ya tidak membatalkan puasa berdasarkan apa yang disebutkan oleh agama tentang haji. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada perbedaan antara persetubuhan di anus atau vagina dengan manusia atau binatang. Kenapa? Karena anus itu diperbolehkan dalam Al-Baqarah 223. Ya, tentang Ibnu Umar itu udah sering kita bahas. Memang mereka ada perbedaan pendapat, tapi memang diperbolehkan. Lalu di sini manusia atau binatang sama-sama diperbolehkan juga. Ini adalah pandangan yang dianut oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Tawar. Pendapat lain dalam hal ini adalah bahwa menggauli binatang tidak membatalkan haji. Bayangkan. Boleh loh menggauli binatang. Kalau teman-teman mau cek hadisnya, itu di Tirmizi 137. Di situ, itu juga dijelaskan di dalam fatwanya. Menggauli binatang itu tidak mendapatkan hukuman had, itu hukuman zina. Membaca aja. Jadi ya kita itu mesti waras ya memang ya. Kalau nggak waras ya kayak begitu lakon. Ya, oke lah teman-teman seperti itu. Jadi itu tadi menarik gitu ya kalau mau dilanjutin debatnya. Itu kan dia membahas Daud. Daud itu kan bertobat teman-teman. Emang Daud itu melakukan perzinahan loh, ditegur. Tapi kemudian dia bertobat. Jadi itu loh justru menunjukkan kalau Tuhan itu tidak pernah kayak bisa diatur oleh manusia ya atau tidak bisa bertoleransi. Nah itu. Kalau Tuhan itu tidak bisa tawar menawar dengan perbuatan dosa manusia. Siapapun itu, mau dia raja, mau dia imam, mau dia nabi. Kalau dia salah-salah. Makanya semua kan kemudian menubatkan bahwa Hamasyah ini loh harus menghadapi imam raja dan itu kekal. Namanya kekal, nabi bicara dan antara Allah dengan manusia kekal sebagai raja yang memberikan kerajaan surga. Katakan sebagai kerajaan kekal. Itu loh.
Memang susah teman-teman. Kalau mereka berani buat Oke, teman-teman. Bos. Sekian ya teman-teman ya. Aku udah ini mau melanjutkan aktivitas. Jadi teman-teman, mohon maaf salah-salah kata. Kita sama-sama belajar bareng. Mari kita merendahkan hati ya, teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang jadi tidak ada sedikit pun loh hujatan yang sebetulnya diucapkan. Itu semua berdata. Teman-teman bisa cek sendiri. Bahkan saya itu selalu katakan ya, kalau kamu bisa buktikan data saya itu palsu, saya open cam. Kalau bisa Muslim membuktikan data saya, ada satu huruf di dalam literatur saya yang ISBN-nya itu sama, bukunya sama. Kamu punya buku fisiknya, yang ada satu huruf di halaman sekian, baris kesekian, ini beda, harusnya A, di situ C. Saya open cam teman-teman. Cetakannya sama, saya open cam itu pasti. Jangankan isinya, hurufnya saya tantang. Kenapa saya berani seperti itu? Karena memang tidak ada satupun data yang memang palsu. Bahkan saya langsung kasih ini loh alamat saya. Kalau memang ada yang bisa membuktikan data itu palsu. Gitu loh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Aku akhiri ya. Shalom teman-teman. Allah Tritunggal memberkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.